Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan tema Standar Pelayanan Publik dalam hal standar prosedur operasional pada suatu lembaga. Menarik nggak? Menarik nggak? Ya enggak lah, masa menarik. Menarik nggak menarik? Tolong di like ya, itu tombol yang ada di sininya. Dan jangan lupa di subscribe. Misalnya di subscribe balik deh. Terus alangkah baiknya jika di share agar banyak yang nonton, agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang lainnya. Kritik dan sarannya ditunggu ya. Halo anak-anak, jadi standar operasional prosedur atau yang bisa kita singkat dengan SOP merupakan suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Dan SOP ini memiliki suatu kekuatan sebagai petunjuk yang memiliki prosedur tertulis yang sudah pasti. Dalam sistem SOP memiliki daftar pekerjaan dari hilir hingga hulu, dari awal hingga akhir. SOP wajib dimiliki oleh suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga karena sebagai panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap bagian yang ada. Sedangkan SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang baik, menjadikan panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, dan memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Dalam portal Surabaya, tujuan SOP adalah menjaga konsistensi sebagai acuan dan parameter mutu sebagai dokumen proses kerja, sebagai dokumen pelatihan, kemudian sebagai dokumen dari sejarah. Fungsi SOP sendiri adalah untuk memperlancar tugas, mengarahkan untuk disiplin, kemudian menjadi dasar hukum apabila terjadi penyimpangan, kemudian mengetahui hambatan yang mudah dilacak untuk pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Manfaat SOP adalah standarisasi, meningkatkan akuntabilitas, standar kinerja, kemudian bahan-bahan training, kemudian pedoman, dan yang terakhir untuk mengontrol. Prinsip-prinsip SOP. Nah, dalam Permenpan Per garing 21 garing M Pan garing 11 garing 2008, prinsipnya berupa kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi, kepatuhan, dan kepastian hukum. Sedangkan setelah itu ada konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan. Seluruh unsur memiliki pesan penting dan merekomendasikan dengan baik. Sebagai implementasinya, saya mengambil contoh dalam menu Dinas Pendidikan Kota Madiun ini. Saya buka bagian layanan publik, di mana sesuai dengan SOP mereka melaksanakan jadwal program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun 2020, daftar informasi publik, formulir pengadaan publik, formulir keberatan dan permohonan informasi, standar pelayanan minimal wajib belajar pendidikan 2019, dan yang terakhir saya menemukan SOP Dinas Pendidikan tahun 2018. Ini nih yang kita cari dari tadi. Standar operasional prosedur dari Dinas Pendidikan Kota Madiun pada tahun 2018. Apa aja? Kita baca ada SOP keuangan 2018, ada laporan selesai belajar seperti ijazah mungkin. Ini nih, tentang legalisasi ijazah. Kemudian ada penerbitan surat tugas, ada pengusulan data kepegawaian, surat izin cuti, usul izin belajar, ada usul izin nikah, ada usul mutasi, ada surat mutasi, SOP mutasi atau rekomendasi, kemudian ada usul perizinan, usul satya kencana, usul perizinan, ini usul pensiun, ini ada tentang perbaikan ijazah dan lain sebagainya, kemudian usul satya kencana, usul tunjangan, ada administrasi surat masuk, ada analisis data kepegawaian, ada analisis data yang terakhir daftar. Dan berikut saya berikan contoh-contoh tentang standar operasional prosedur tentang perizinan pendirian.
pelayanan perizinan pendirian SD atau SMP itu ada 7, mencakup persyaratan, dasar, prosedur, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, dan pengaduan dan informasi lebih lanjut. Yang saya sebutkan tadi adalah 7 komponennya, sedangkan uraiannya adalah dalam persyaratan proposal pendirian terdiri dari permohonan izin pendirian, profil lembaga, berbadan hukum, melampirkan surat penetapan badan hukum dan Kementerian Bidang Hukum dan HAM. Yang B, PC KTP permohonan, PC ijazah permohonan, daftar riwayat hidup permohonan, susunan pengurus dan rincian tugas, kurikulum pendidikan atau menu pembelajaran, I, peta lokasi sederhana, pengaturan dan tata tertib, data personil atau staf dan pendidik, surat keterangan domisili dari kelurahan, dan yang terakhir rekomendasi dari UPTD cabang dinas terkait. Sedangkan uraian dari komponen dasarnya adalah Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian uraian dari komponen prosedur itu ada 11. Yang pertama, proposal diberikan ke petugas yang selanjutnya mengagenda dan melaporkan ke Kadin. Yang kedua, proposal akan dipelajari oleh Kasipendas. Kemudian, jika proposal memenuhi syarat, diajukan ke Kabid untuk mendapatkan telaah oleh tim. Dan yang keempat, Kabid membentuk tim verifikasi dan evaluasi yang terdiri dari Kabid, Kasikur, Kasisarpras, KAUPTD, pengawas SD, unsur terkait atau KPPT, kelurahan, RT atau RW, dan tenaga teknis. Dan yang kelima, tim kemudian mengadakan telaah proposal. Dilanjutkan dengan tim mengadakan pengecekan ke lokasi atau lapangan. Nah, jika sudah sesuai dan layak, tim membuat berita acara kelayakan. Berita akan dijadikan dasar penerbitan rekomendasi Kepala Dinas ke Wali Kota. Rekomendasi Kadin disampaikan ke bagian hukum pemerintah kota dilampiri draft SK Wali Kota. Selanjutnya, jika sudah sesuai, maka akan diterbitkan SK pendirian sekolah oleh Wali Kota. Dan yang terakhir, SK pendirian diserahkan kepada pemohon. Untuk waktu pelayanannya adalah 35 hari. Dan biaya pelayanannya gratis. Sedangkan produk pelayanannya adalah surat rekomendasi. Nah, untuk pengaduan dan informasi lebih lanjut, terkadang sebuah standar pelayanan perizinan yang terdapat dalam sebuah lembaga akan memberikan pelayanan informasi yang disediakan dengan nama, nomor telepon HP, atau telepon kantor. Terdapat juga email. Jadi guys, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Mari berdiskusi di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah wal fiqh al